Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kita telah mempelajari dan mensyarah ya tentang apa itu al-kalam ya. Kemudian kita juga telah mempelajari al-kalam itu paling sedikit ya tersusun dari dua isim ya kan. Di sini di matannya wa qallu ma yata'allafu min ismain ya. Kemudian ada yang namanya kalimah. Kalimah itu qaulun mufradun, perkataan yang tunggal ya. Kalimah itu perkataan yang tunggal atau kalimat yang tunggal ya. Nah, kita mulai di sini selanjutnya. Nah, sebelumnya kalau memang di rekaman ini di YouTube agak buram, itu naikkan resolusinya. Resolusi di YouTube-nya insya Allah nanti jelas ya tulisannya dan tidak buram lagi. Nah, kita mulai. Tadi kalimah adalah qaulun mufradun ya. Qaul yang mufrad, perkataan yang mufrad. Nah, qaul yang mufrad itu kalimah ada 3. Ada wahiyya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan ya. Ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf ya, yang datang dengan makna. Jadi kalimah itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf ya, yang datang dengan makna. Wa qauluhu wa hiya ismin ila akhirih urifa inhisarul kalimah fi hadhihi thalathati bil istiqra'i wa tatabbu'i kalamil arab. Fa inna ulama'a hadzal fanni tatabba'u kalamal arab falam yajidu ghairaha. Walau kana hunaka naw'un rabi'un la'atharu alaih. Ya. Jadi kalimah itu terbatas hanya pada 3 ini yang ditetapkan. Ya, pada isim kata benda, fi'il kata kerja, dan huruf kata bantu ya. Seperti itu ya. Jadi kalimah dalam bahasa Arab terbatas hanya kepada ketiga ini ya, yang ditetapkan oleh para ulama ya. Watatab bu'i kalamil Arab, dan mengikuti kalamnya orang Arab ya. Karena ya ulama pada bidang ini mengikuti dari kalamnya orang Arab ya. Mereka tidak mendapati selain ketiga ini ya. Kemudian walau kana hunaka naw'un rabi'un la'atharu alaina, kalau seandainya ada ya jenis yang keempat ya, ini kan 3 nih, kalau seandainya ada jenis yang keempat maka mereka pasti mendapatinya ya, tetapi mereka tidak mendapatinya ya. Bahwasanya kalimah dalam bahasa Arab hanya terbatas kepada 3, kepada isim, kepada fi'il, dan kepada huruf ya. Itulah yang disebut namanya kalimah qaulun mufradun ya, wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan ya. Naam. Kemudian di sini kita mempelajari tentang tanda isim ya kan. Tadi kan kalimah itu ada isim, ada fi'il, dan ada huruf yang datang dengan makna. Nah, sekarang adalah tanda-tandanya. Yang pertama ini dari isim dahulu ya. Falismu yu'rafu, di sini di matannya falismu yu'rafu bil isnadi ilaih wa bil khafdi wa bit tanwini wa bi dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi ya. Nah, isim itu diketahui atau dikenali dengan penyandaran kepadanya ya. Jadi isim itu disandarkan, sesuatu itu disandarkan kepada isim ya. Kemudian wabil khafdi, dan dengan khafat, atau kalau bahasa kitanya biasa belajar itu ya jar ya, dan dengan jar ya, wabit tanwin, dan kemasukan tanwin ya, yang an in un seperti itu ya. Wabidukhulil alif wal lam, dan masuknya alif lam ya, alif lam.
Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada alif lam dalam bahasa Arab, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ya. Nah, di sini maka termasuk salah satu tanda isim adalah masuknya alif dan lam ya. Kemudian tentu yang terakhir adalah wa hurufil khafdi ya. Dan juga masuknya huruf khafd ya, atau biasa kita pakai harful jar ya, atau huruful jar ya. Nah, kemudian syarahnya, penjelasannya ya mengenai isnad ilai wabil khafdi wabit tanwin wabidukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi di bawahnya ini. Naam, dibacakan qauluhu fal ismu qaddamahu ala akhwayhil fi'li wal harfi li syarafihi min haitsu innahu qad yastaghni anhuma fi ba'di tarakib ya. Nahu Zaidun qa'imun wa abuka rajulun karimun wa nahu dzalik ya, wa huma la yastaghniyani anhu id la yakhlu minhu kalamun ya. Naam ya. Ya. Kemudian ya, penulis matan ya mendahulukan isim di atas saudaranya yaitu fi'il dan huruf. Jadi dia mendahulukan isim daripada fi'il dan huruf ya. Li syarafihi min haitsu innahu qad yastaghni anhuma. Karena kemuliaan dari isim itu. Ya, kenapa? Karena isim itu tidak membutuhkan kepada fi'il dan kepada huruf ya. Fi ba'di tarakib, dalam sebagian tarkib ya, dalam sebagian susunan. Jadi kalam itu bisa tanpa fi'il dan tanpa huruf ya. Jadi hanya isim aja. Maka disinilah musannif ya, pengarang kitab pengarang matan ini mendahulukan isim ya daripada fi'il dan huruf ya. Kan di matan sebelumnya kita telah pelajari ya, wa qallu ma yata'allafu min ismain ya. Ya di sini wa qallu ma yata'allafu min ismain, yang paling sedikitnya adalah tersusun dari dua isim ya. Oleh karenanya isim didahulukan di sini. Ya. Naam. Di sini karena li syarafihi ya, li syarafihi qad yastaghni anhuma fi ba'di tarakib, karena isim itu enggak butuh kepada fi'il dan kepada huruf ya. Contoh susunan yang kalam yang tidak ada fi'il dan tidak ada huruf adalah Zaidun qa'imun ya. Zaid berdiri ya. Kemudian wa abuka rajulun karimun ya. Ini semua tidak ada fi'il ataupun huruf ya. Naam, wa nahu dzalik, dan semisal daripada itu. Wa huma, dan keduanya yaitu fi'il dan huruf, la yastaghniyani anhu. Ya, dan keduanya fi'il dan huruf pastilah butuh kepada isim. Ya. Pastilah yang namanya fi'il dan huruf itu butuh kepada isim ya. Kenapa? Itsla yakhlu minhu kalamun. Kalau tidak ya, kalau tidak maka kalam itu karena kalam itu tidak mungkin kosong dari isim ya. Illa yakhlu minhu kalamun, karena kalam itu tidaklah mungkin kosong dari isim ya. Makanya fi'il dan huruf itu pasti membutuhkan kepada isim. Kalau enggak bakal bisa menjadi kalam ya. Ya, illa yakhlu minhu kalamun, karena kalam tidak mungkin kosong dari isim ya. Naam. Walismu lughatan madalla ala musamman ya. Adapun isim secara bahasa adalah yang menunjukkan kepada yang musamman, yang ditunjuk lah ya, atau yang dinamakan gitu. Wastilahan, adapun secara istilah isim itu
kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Ya. Adapun secara istilah, isim itu adalah kalimat ya yang menunjukkan terhadap suatu makna pada dirinya sendiri, pada esensi dirinya sendiri. Walam taktarin bizamanin, dan tidak terkait dengan zaman. Tidak terikat dengan zamannya. Zaman yang telah dahulu, zaman yang sekarang, atau zaman yang akan datang, isim tidak terikat kepada itu ya. Naam. Contoh ya, contoh daripada isim di sini adalah Zaidin ya. Zaidin wa Jabalin wa Makkah ya wa nahwiha. Ya seperti Zaid. Zaid itu ya menunjukkan kepada maknanya itu sendiri, zatnya sendiri. Ya. Kepada orang ya kan Zaid. Kemudian Jabal. Ya. Kemudian Makkah. Ya, dia nama tempat. Itu menunjukkan kepada nama fi nafsiha, pada esensi dirinya sendiri. Ya. Menunjukkan makna kepada esensi dirinya sendiri dan tidak terikat dengan zaman. Ya Makkah, ya kan? Enggak mungkin Makkah maka telah melakukan, maka sedang melakukan, seperti halnya fi'il yang masuk tiga zamannya. Tapi kalau ini isim, tidak terkait kepada itu semua. Naam, wa nahwiha, dan semisalnya. Fa innaha asma'un dalat fi nafsiha ala ma'nan ya. Karena ini semua adalah isimnya yang menunjukkan kepada esensi dari dirinya sendiri terhadap suatu makna. Ya, naam. Wa huwa kaunuha zawatin musammayati bihadhil asma'i. Ya. Walaysa zamanu dakhilan fi wahidin minha ya. Karena isim ini tadi, isim ya, adalah zat yang dinamakan itu sendiri ya. Adalah zat yang dinamakan, yang ditunjuk dengan isim-isim ini sendiri ya. Ya, walaysa zamanu dakhilan, dan zaman tidaklah masuk kepada salah satunya. Ya, walaysa zamanu dakhilan fi wahidin minha. Dan zaman tidak masuk kepada salah satu dari isim. Ya, tidak terkait kepada isim. Ya. Jadi isim itu adalah zat-zat yang dinamakan dengan isim-isim itu sendiri ya. Dengan isim-isim itu sendiri ya. Dan zaman itu kalau terjemah ke dalam bahasa Indonesia padanannya adalah waktu ya. Waktu ya kan, kita zaman juga udah masyhur, juga kita biasa menggunakan zaman ya, yang dengan istilah. Naam. Kemudian wasummiya bidzalik lisumuhi ay uluhu ala akhwaihi ya. Dan dinamakan dengan itu adalah lisumuhi, karena sumu itu dari kata sama yasmu, sumuan, karena naik ya. Sumu itu sama yasmu, sumuan itu biasa naik, tinggi, mulia ya. Karena ketinggiannya, karena kemuliaan dari isim ay uluhu atau uluwihi ya. Karena ketinggiannya, karena kemuliaannya, ada akhwaihi, daripada saudaranya ya. Makanya dia dinamakan dengan isim ya. Listiqnaihi anhuma waftiqarihima ilaihi kama taqaddama bayanu ya. Karena ya, listiqnaihi anhuma, karena kebutuhannya ya fi'il itu terhadap isim ya. Sementara isim tidaklah butuh kepada fi'il dan kepada huruf ya, sebagaimana penjelasan tadi kita udah lewat. Naam. Kemudian wa qawluhu yu'raf ay yumayyazu an akhwaihi bi alamatin katsiratin ya.
wa awsalaha ba'duhum ila 50 alamatan ya. Iqtasara al-musannifu minha ala khamsi alamat ya. Likauniha ashhara wa aktsara isti'malan min ghairiha ya. Nah, adapun perkataan diketahui ya, isim itu diketahui ya. Ya, maksudnya di sini adalah dibedakan dari saudaranya ya. Dibedakan dari fiil maupun huruf ya. Bi'alamatin katsiratin, dengan tanda-tanda yang banyak. Ya. Sebagian dari para ulama menyampaikan bahwasanya ada 50 tanda. Ya. Sebagian dari para ulama ya menyampaikan bahwasanya ada 50 tanda isim. Ya. Kemudian iqtasarul musannifu minha ala khamsi alamat ya. Kemudian musannif itu ya meringkas ya menjadi 5 tanda saja. Ya, karena kelimanya inilah ashhar, yang paling masyhur, yang paling terkenal ya, wa aktsar, yang paling banyak, istimalan secara penggunaannya, min ghairiha, daripada tanda-tanda yang lainnya. Karena kelimanya inilah yang paling masyhur dan paling banyak dalam penggunaan ya. Makanya diringkas tanda isim ada 5 ya. Padahal para ulama menyampaikan bahwasanya tanda isim itu sampai 50 tanda ya. Tetapi diringkas hanya menjadi 5. Naam. Kemudian kemudian ini masuk ke ini ya, tanda-tanda isim ya. Di sini wa qauluhu bil isnad ilaih. Al isnadu alamatun ma'nawiyatun ya. Isnad itu adalah tanda ma'nawiyah ya. Wa huwa lughatan, adapun secara bahasa isnad itu adalah al-ilsaq ya, menempelkan ya. Seperti dikatakan gini, asnatu dhahri ilal jidar ya, ai alsaqtuhu ya. Saya menyandarkan punggungku ke tembok ya. Ai maksudnya alsaqtu, maksudnya itu menempelkan. Ya, jadi itu tanda isim ya secara bahasa. Jadi dia menempelkan ya. Tanda maknawiyah. Bismillah. Kemudian secara istilah, wastilahan huwa antusnada ilal ismi ma tatimmu bihi al-faidatu. Nahwu qama zaidun, faqama fi'lun musnadun wa zaidun ismun musnadun ilaihi ya. Naam. Adapun secara istilah, tanda isim yang pertama itu adalah ya, secara istilah ini adalah antusnada, disandarkan kepada isim yang dengannya faidah itu menjadi sempurna ya. Yang dengannya faidah itu menjadi sempurna. Contoh qoma zaidun ya, Zaid berdiri ya. Maka qoma di sini adalah fi'il yang disandarkan. Jadi fi'il itu nempel, disandarkan ya. Kemudian disandarkan kepada siapa nih? Fi'il disandarkan kepada siapa nih? Maka ada tempat penyandarannya ya. Ya. Wa zaidun ismun musnadun ilaih, dan Zaid adalah isim yang disandarkan kepadanya dia, kepada isim itu ya. Dan Zaid adalah isim yang disandarkannya ya. Jadi qoma fi'il itu disandarkan kepada isim Zaid ya, kepada Zaid gitu. Naam ya. Jadi qoma di sini bersandar kepada lafaz Zaid ya, yang dimana Zaid merupakan isim. Naam ya. Wa hadhihi al-alamah wa hiya anfa'ul alamat id biha ya istadalla ala
ala ismiyatit ta'i fi qaulika dorabta dorabti bitaslithiha ya. Nah, afwan di sini bukan istadala, ustudilla ya. Biha ustudilla ala ismiyatit ta'i fi qaulika dorabta dorabti bitaslithiha ya. Dan tanda ini ya, tanda isnad ilai ini adalah anfa'ul alamat, tanda yang paling bermanfaat lah. Karena dengannya ditariklah kesimpulan atas keisiman ta. Seperti perkataanmu dorabta dorabti ya. Jadi kita misalkan ada lafaz dorabta atau dorabti. Gimana kita tahu tandanya ta di situ adalah isim? Ya. Dengan apa? Dengan lafaz itu dorabta dorabti disandarkan atau disandari oleh fi'il ya. Jadi disitulah bisa ditarik kesimpulan ya, bahwasanya tak di situ adalah fi'il adalah isim ya. Karena fi'il bersandar kepadanya. Karena fi'il doroba itu bersandar kepada tak ya. Naam. Kemudian Allah taro annaha la taqbalu al wala tanwin wala ghairahuma ya, minal alamat siwa al isnad siwa al isnadi ilaiha ya. Maka kamu melihat bahwasanya tak di situ ya, tak di sana tidaklah menerima al dan juga tidak menerima tanwin dan tidak menerima keduanya dari tanda-tanda selain ya isnad ilaiha ya, selain tanda-tanda yang yaitu disandari ya, ada sesuatu yang disandari kepada isim, seperti disandari kepada isim tersebut ya. Nah, semoga ini dipahami. Jadi misalkan isnad ilaihi itu seakan-akan seperti ini. Misalkan ada tembok ya, kemudian ada sesuatu yang ada orang yang bersandar kepada temboknya ya, dia duduk ya nyender gitu, nyender kepada tembok ini. Nah, maka yang disandarinya ini adalah isim, kemudian yang bersandarnya ini adalah fi'il ya. Jadi temboknya ini adalah isim ya, kemudian yang bersandarnya ini adalah fi'il ya. Nah, Ana ulangi sekali lagi. Jadi isim itu ya disandari oleh fi'il ya, atau fi'il disandarkan kepada isim ya. Diperhatikan baik-baik jangan sampai tertukar. Ana ulangi sekali lagi. Jadi isim itu disandari ya, disandari oleh fi'il, atau fi'il itu disandarkan kepada isim ya. Jadi isim ini tempat penyandarannya. Maka ini adalah tanda maknawiyah ya. Nah, kemudian tanda yang kedua adalah wabil khafdi ya. Kemudian al khafd alamatun min akhiril kalimah ya. Nah, khafd ini adalah tanda di akhir kalimat ya. Wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa diddul irtifa, kebalikan dari irtifa. Irtifa itu tinggi ya, berarti dia kebalikannya khafd itu rendah ya.
Makanya tanda dari khafat itu adalah kasroh. Kasroh kan lihat posisinya di mana kasroh. Posisinya kan di bawah kan, di bawah huruf ya. Makanya itulah yang dimaksud khafatnya rendah. Tandanya adalah kasroh ya. Naam ya, wastilahan ya, adapun secara istilah khafat itu taghyirun makhsusun alamatuhu al-kasratu aw mana ba'anha ya. Nah, jadi di sini secara istilah adalah khafat itu adalah perubahan yang khusus yang tandanya adalah kasroh ya. Jadi tanda dari khafat itu adalah kasroh ya. Yang tadi Anda bilang kasroh itu ya posisinya itu di bawah ini kan, di bawah huruf kan. Kalau di tulisan gitu. Ya, karena itu memang tanda khafat ya rendah ya maksudnya. Au mana ba'anha atau pengganti daripada kasroh. Ya, nah, nahu contohnya ya, yang kasroh itu, yang khafat itu adalah marartu bi Zaidin. Maka Zaid kita ketahui dia adalah ya khafat ya. Khafat ya. Dia ketahui bahwasanya dia adalah isim. Kenapa? Karena dia bisa khafat, bisa kasroh dia. Ya. Waja'a ghulamu Zaidin, dan datang anak Zaid ya, atau anak buahnya bisa juga ya. Naam ya. Maka di sini Zaid itu adalah ya kasroh ya khafat. Maka karena khafat di sini berarti Zaid itu adalah isim ya. Itu tanda kedua ya. Nah, kemudian tanda ketiga ya. Kemudian wabit tanwin, wa qulu wabit tanwin, at-tanwinu alamatun min akhiril kalimah. Sama, tanwin juga tanda di akhir di akhiran kalimatnya. Sama seperti khafat ya adalah tanda di akhir kalimat, tanwin juga adalah tanda di akhir kalimat ya. Wa huwa lughatan at-taswit, dan dia secara bahasa adalah at-taswit, yaitu bersuara ya. Yuqalu nawwana at-ta'ir ya. Dikatakan bahwasanya taswit itu seperti burung ya yang bersuara, burung yang berkicau ya. Kalau berkicau dia kan bersuara gitu. Idza sawwata, jika dia itu berkicau lah, bersenandung ya. Jadi burung kan sering tuh kalau itu berkicau ya. Maka itulah yang disebut secara istilah ya, yang dimaksud dengan tanwin ya. Jadi at-taswit ya, bersuara seperti itu. Nah, wastilahan, adapun secara istilah, tanwin itu nunun zaidatun sakinatun, nun zaidah yang sukun ya, talhaqu akhiral ismi lafdhan wa tufarikuhu khattan ya, istighna'an anha bitik ini bisa dari kata karroro ya. Di sini ada kata karroro, yukarriru takriratan tikraron ya, tikraron takraron. Jadi ini bisa dibaca dua, bisa dibaca bitikrori syaklah atau bitakrori syaklah ya. Karena kita dibaca kasrah aja, bitikrori syaklah ya, bitikrori syaklah ingdat dobati bil qalam ya. Jadi adapun secara istilah tanwin itu nun tambahan yang sukun yang dia ikut di akhiran isim secara lafaz. Jadi kalau orang ngomong yang mengucapkan zaidun ya, jadi ada nun zaidah, nun tambahan di situ ya, yang ikut di akhiran isim secara lafaz. Zaidun tuh zaidin ya kan, in zaidan an ya. Itu kalau secara lafaz ya. Jadi nun yang mengikuti akhiran isim secara lafaz. Wa tufarikuhu khattan, dan berbeda dengan halnya tulisannya. Tulisan itu istighna'an anha bitikrari syaklah ya. Kalau tulisan itu cukup dengan mengulangi syakl, mengulangi ini ya, harokat. Ingda beti bil qalam. Jadi biasanya orang tuh kalau
itu menyebutnya dengan kita itu istilahnya fathatain ya kan, kasrahtain, kemudian fathatain, kasrahtain, dhammatain ya. Jadi tanda domahnya itu ada dua, fathahnya ada dua, atau kasrohnya ada dua ya, seperti itu. Itu ingdado beti bil qalam, saat dengan tulisan seperti itu, saat menulisnya dengan pulpen ya, seperti itu. Nahwu zaidin wa rajulin wa sahin wa hina idin wa muslimatin wa yadin wa akhin ya. Fahadhihi wa nahmuha asma'un liluhu kitanwini laha ya. Maka ini semua adalah tanwin karena gitu. Maka ini semua adalah isim ya, karena tanwin ikut serta di akhirannya ya. Kelihatan situ in semua ya, tin ya, din, akhir ya. Nah, kemudian tanda selanjutnya adalah ya wa bidukhulil alifi wal lam, yaitu masuknya alif dan lam ya. Al alamatun min awwalil kalimah ya. Kemudian al di sini adalah tanda di awal kalimah. Tadi kan kita sebelumnya ya di akhiran kalimah ada apa tadi? Ada khafat ya. Kemudian ada tanwin juga di akhiran kalimat. Nah, ini di awal kalimat yaitu al. Ya. Contohnya ar-rajul wad-dharib wal yazid wa nahwiha ya. Di sini ada ada ad-dharib ya, al yazid. Nah, inilah termasuk tanda isim. Ya, ada al itu alif lam. Ya. Naam. Kemudian di sini ada tambahan wa tubdalu lamu al miman fi lughati himyar nahu amrajuli wam farasi ya. Nah, tapi al itu ya, lam itu dirubah diganti dengan mim fi lughati himyar, dalam bahasa himyar ya. Himyar ini salah satu bahasa yang berasal dari Yaman ini ya, lughah himyar ya. Jadi dia nggak pakai al, dia misalkan ngomong, kalau kita kan ar-rajul, kalau lughah himyar tidak seperti itu ya. Mereka alnya itu, lamnya itu diganti mim, jadi amrojul ya, seperti itu. Nah, kemudian kemudian yang terakhir adalah, sebentar dulu. Nah, yang terakhir di sini adalah wa hurufil khafdi, adalah huruf khafat. Tadi sebelumnya ada khafat, nah sekarang ada huruf khafat, atau biasa kita menggunakan dengan ya huruful jar atau harful jar ya, harful jar afwan ya. Wahya alamatun min awalil kalimah, dan dia juga tanda di awal kalimah dari isim ya. Nahu kharajtu minal baiti ilal masjid ya, saya keluar dari rumah menuju masjid ya. Maka ini adalah salah satu tanda isim ketika dia didahului dengan huruf khafat, seperti al-bait dan al-masjid. Di situ dia isim. Dari mana kita tahu tandanya? Ya karena dia didahului dengan huruf khafat atau huruf jar ya, min di situ. Kemudian al-masjid kita tahu bahwasanya dia adalah isim karena didahului huruf khafat atau huruf jar ya, yaitu ila di situ ya, di al-masjid, di al-masjid itu ya. Naam, wa sayati al-kalamu 'alaiha fil mahfudat insyaallah. Dan penjelasannya yang di sini penjelasan yang panjang tentang huruf jar ya, tentang mahfudat, tentang majrurat, insyaallah penjelasannya akan datang ya pada bab al-mahfudat atau al-majrurat ya. Nah, telah habis ya, selesai. Ini adalah tanda isim yang telah kita pelajari.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.